Halo adik sekalian, jumpa lagi dengan Abang. Hari ini kita akan belajar PHP yang kelima. Topik kita hari ini adalah fungsi pada PHP. Nah, yang pertama itu adalah namanya fungsi string. Nah, fungsi string itu ada jenis-jenis. Yang pertama itu ada namanya substr atau namanya memotong string. Nah, di sini digunakan adalah untuk mengambil sejumlah karakter dari suatu string. Jadi fungsi ini bukan dia adalah mengambil sejumlah karakter dari string yang ada. Contoh nih. Oke. Di sini adalah string itu variabel string kata, isinya adalah komputer. Nah, biasanya string itu diapit oleh tanda petik ganda. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini string x isinya adalah sama dengan substr string kata 0,3. Jadi 0 itu sama dengan p. Kemudian di sampingnya 3 itu adalah n. P itu adalah posisi, N itu adalah jumlah yang diambil. Kalau P-nya katanya 0, maka posisinya dari 0. Nah, jadi di sini posisi itu diawali dari angka 0. Jadi posisi itu diawali dari angka 0. Oke, jadi kalau katanya posisi yang ke 0 diambil sebanyak 3, maka kita hitung 1 dari 0 ya, maka dari K. Diambil sebanyak 3, maka 1, 2, 3. Jawabannya adalah kom. Nah, ini dia hasilnya adalah kom. Jadi kalau dicetak dari sini, echo karakter yang diambil adalah string x. String x tadi yang ini ya. Maka tadi jawabannya adalah kom. Oke. Nah, yang kedua string kata 2,3. Maka posisi kedua dihitung dari 0, 1, 2. Maka dari M sebanyak 3, maka hitung 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah MPU. Ini dia. Nah, kalau di sini adalah minus 3, maka minusnya gimana lagi bang? Nggak ada posisinya, maka balikkan dia. Tadi kalau kita awal dari kiri, maka balikkan dari kanan. Maka 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah tar. Sekarang coba kita perhatikan, kita buka Dreamweaver kita. Oke. Sekarang kita klik PHP-nya. Kita Ctrl A delete. Sekarang coba kita mempraktekkan di sini. Nah, kamu boleh pakai PHP tak pembuka, boleh tanpa PHP, pakai PHP juga boleh. Jadi saya buat di sini string kata sama dengan komputer. Jangan lupa akhir titik koma. Saya buat di sini string x sama dengan substr dalam kurung string kata 0,3 titik koma. String y sama dengan substr baru string kata 2,3 tutup kurung baru string z sama dengan substr dalam kurung string kata minus 3 tutup kurung. Nah, sekarang kita cetak echo supaya ada hasilnya hasilnya muncul. Kita cetak karakter yang diambil adalah dari string x. Maka kita buat sini string x nanti kira-kira jawabannya apa. Supaya nanti dia jawabannya nggak gempet, ke bawah kita tambahkan tag br titik koma. Ini kita copy aja, Ctrl C, Ctrl Paste. Ini kita ganti jadi y, ini kita ganti jadi z. Enter. Jangan lupa tag penutup PHP. Nah, Ctrl S kita simpan di C. Apache atdocs. Kita buat di sini namanya contohnya adalah p5.php. Save JPS. Nah, sebelum kita jalankan dulu si PHP triad. Jadi kita buka PHP triadnya.
Oke, kita ke sini start Apache. Ini kita minimizekan saja, kemudian MySQL DNT. Oke, kalau sudah, coba kita jalankan di sini localhost php 5.php enter. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya sama dengan yang kita kerjakan tadi. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada namanya str to upper string. Ini adalah fungsinya adalah mengubah huruf kecil atau non kapital menjadi huruf besar atau kapital. Jadi huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf non kapital menjadi huruf kapital. Ini contohnya ini adalah, ini kita cetak seperti ini, echo string to upper baru stringnya, variabel stringnya. Coba kita ganti di sini. Ini kalau kita lihat, ini kita hapus saja. Kita punya string kata tadi adalah komputer, sekarang kita komputer ini adalah huruf kecil ya. Sekarang kita mau buat ini jadi huruf besar. Contohnya adalah kita ketik perintah cetak echo dalam kurung str to upper dalam kurung nama variabelnya adalah string kata, tutup kurung, Ctrl S, kita jalankan, kita refresh di sini. Maka ini jawabannya jadi komputer. Oke, ini hasil jawabannya. Tadi komputer itu adalah huruf kecil, sekarang dia menjadi huruf besar atau kapital. Tapi biasakan huruf besar itu bilangnya kapital ya. Nah, tadi kalau ada huruf besar, kecil ke besar, ini ada besar ke kecil, namanya str to lower. Berarti kebalikannya, mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Maka ini contohnya kita buat di sini, komputer ini kita ganti contohnya, kita kasih huruf besar contohnya, tetap jaga kesehatan. Oke, ini kita ganti menjadi, kalau kamu lihat di samping ini katanya str to lower. str to lower, sorry biasakan huruf kecil. Kita Ctrl S, kita jalankan. Nah, sini. Kalau dia di sini tadi adalah huruf, ini dia tadi huruf besar semua, maka di sini kita jalankan menjadi huruf kecil. Itulah dikatakan namanya str to lower, mengubah huruf kapital menjadi non kapital. Yang keempat itu ada namanya use words, berarti berfungsi untuk mengubah string ke bentuk format kapital pada setiap awal kalimat. Jadi yang huruf besarnya itu adalah huruf awal kalimatnya saja. Contohnya adalah mengubah string ke bentuk format kapital pada awal kalimat. Kalau awal kalimat berarti hanya kata pertama saja. Contohnya, tadi di sini kita buat di sini huruf kecilnya contoh. Kita buat di sini string kalimat. Oke, contohnya cepatlah corona minggat. Oke, jadi kita buat di sini. Coba kita lihat kode programnya. Echo UC, di sini ada echo UC. Maka di sini kita buat echo UC first. Ini kurang T-nya ya. Di sini kita buat di sini nggak kata. Kita ambil dari kalimat. Jadi string kalimat tadi isinya cepatlah corona minggat. Kita Ctrl S. Kita jalankan. Nah, ini lihat. Hasilnya adalah huruf awal kalimatnya menjadi huruf kapital. Di sini C-nya tadi huruf kecil, maka di sini C-nya jadi huruf besar. Nah, ada namanya use words, berfungsi mengubah string ke bentuk format kapital pada setiap awal kata. Jadi ini tadi semua huruf kecil, contohnya nih, saya senang belajar PHP. Kalau diganti jadi use words, maka setiap kata awal hurufnya menjadi huruf besar semua. Jadi S-nya huruf besar, S-nya huruf besar, B-nya huruf besar, P-nya huruf besar. Kita ganti di sini contohnya use words. Use words. Ini kalimat ini kan C-nya huruf kecil ya, C-nya juga huruf kecil, M-nya huruf besar.
Kita jalankan. Nah, ini dia. Maka setiap huruf pada kalimat, pada kata, hurufnya huruf besar. Nah, yang keenam itu ada namanya strlen. Ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter pada string atau pada variabelnya. Contoh ini kita perintahnya adalah strlen. strlen. Oke, di sini kita buat contohnya strlen. Nih, pakai len ya. Kita mau hitung berapa jumlah isi kalimat dan berapa karakter untuk si kata. Kita tambahkan di sini pakai BR supaya nanti hasilnya nggak nyatu. Ctrl S kita jalankan. 20 dan 23 kita tes ya. Kata itu 20 katanya. 1 2 3 4 5 spasi juga dihitung ya. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, pas. Oke. Itulah dia untuk strlen, berarti untuk menghitung jumlah atau panjang karakter. Ada lagi di sini namanya ltrim, berarti berfungsi untuk membuang spasi sebelah kiri. Jadi kalau ada spasi sebelah kiri, maka spasi sebelah kirinya itu akan dihapus. Kalau dia trim, berfungsi untuk menghapus spasi kiri dan kanan. Jadi kalau ada spasi di sebelah kiri dan kanan, maka spasi kiri dan kanan itu akan dihapus. Oke, kita lanjut ini ke fungsi matematika. Katanya di sini ada namanya ABS integer, adalah untuk mendapatkan nilai mutlak. Jadi kalau dia adalah minus 5, maka nanti hasilnya bisa menjadi positif. Contoh nih kita buat di sini. String saya buat bil sama dengan minus 5 titik koma echo string ABS dalam kurung string bil kurung titik ganda BR Ctrl S kita jalankan. Tadi minus 5 ya. Nah, maka dia menjadi 5. Oke, itu dia tadi kalau dia ABS. Kemudian kalau di sini adalah floor, dia berfungsi membulatkan ke bawah dan ke atas. Jadi kalau floor itu ke atas, cell itu ke bawah. Oke? Kamu rasa kata kamu boleh mempraktek. Coba kita praktekkan di sini ya. Kita praktekkan satu. Di sini kita buat bil itu 7.58. Membuat di sini floor. Oke, bil ini untuk floor, ini untuk cell. Oke, kita Ctrl S, kita jalankan di sini. Tadi 7,58 ya. Jadi kalau dia floor itu jawabannya 7, maka floor itu berarti ke bawah. Kalau cell maka berarti dia ke atas. Kita buat di sini contohnya biar kamu nampak ya. Echo string bil titik oke, dia kita buat di sini hasil floor hasil cell. Kita Ctrl S, kita jalankan di sini. Nah, 7,58 kalau dia floor dia 7 maka dia ke bawah. Kalau cell dia berarti membulatkan dia ke atas. Oke.
Nah, selanjutnya itu kita mau pakai date. Nah, ini ada fungsi date atau tanggal. Itu ada A, berarti AM or PM. Nah, ini ada keterangannya. Kamu boleh lihat di sini. Sekarang coba kita praktekkan yang di sini, contoh yang ini. Jadi apa sih beda-bedanya untuk di sini? Jadi kita bisa membuat tanggal menggunakan kode program yang ini. Oke, contohnya kita ketikkan di sini. Echo dalam kurung, jadi date itu adalah perintah untuk tanggal. Itu huruf kecil ya. Itu huruf L, koma, huruf B besar, baru spasi M, spasi Y, petik ganda tutup kurung, koma, petik ganda, BR tutup kurung. Echo dalam kurung, date, Y, M, D-nya huruf kecil ya, lagi perhatikan huruf kecil, baru koma, kita buat di sini BR, baru echo, date, M titik D titik Y, koma, BR, Ctrl S. Wow, line 2 error ya. Kita cek line 2 di sini nggak boleh koma tapi titik ya, CM-nya salah. Di sini nggak boleh koma, kasih titik. Ctrl S. Masih salah juga. Kita lihat di sini untuk IBMYBR. Coba ini kita ganti dengan angka 1. Ctrl S. Oke, di sini kurang ya. Tanda pembuka kurung apa ya di sini? Tanda kurungnya kurang di sini. Jangan lupa kita Ctrl S. Baru kita jalankan. Nah, muncul ya seperti ini. Oke, maka kalau dia satu BMY muncul dia seperti ini. Kalau dia YMD, years, month, day, berarti tahun, bulan, tanggal, MDY, maka dia seperti ini bentuknya. MDY. Oke, ini tergantung dari kita ya. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Silakan kamu ulang-ulangi pelajarannya dan kamu boleh praktekkannya. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih.